waspada terhadap berbagai macam kenaikan elektabilitas atau pemilih calon-calon lain. Waspada Hovifah nih gitu. Gimana caranya nanti? Kemudian terkait kerja, ya beliau sudah mengerjakan berbagai macam tanggung jawabnya selama 5 tahun. Jadi udah 5 tahun aja. Dan lahir batinnya adalah menerima berbagai macam hal yang akhirnya nanti menjadi hasil. Misalnya kekalahan dan lebih baik Hovifah pensiun dalam posisi Gubernur Jawa Timur. Cari posisi lain. Entah reshuffle menteri di Prabowo misalnya. Hai korban ghosting, dunia memang selalu penuh dengan kejutan, termasuk kejutan ketika kita melihat kekasih kita telah bersama orang lain setelah kemarin putus misalnya. Sama juga kejutannya ketika kemudian dalam proses debat perdana Pilgub Jawa Timur, ternyata Hovifah tidak terlalu diminati oleh berbagai macam penonton yang akhirnya nonton debat. Jadi dari berbagai macam hal yang akhirnya proses debat ini terjadi kemudian selesai, tentu akan banyak kemudian polling-polling yang dilakukan oleh beragam media ketika kemudian mengadakan live streaming tersebut. Dan hasil akhir dari berbagai macam polling itu tidak ada satupun yang akhirnya menunjukkan bahwa Hovifah memimpin berada pada posisi tertinggi, gak ada gitu. Di pertama misal di Kompas misal, ketika Kompas mengadakan live streaming terkait debat perdana Pilgub Jatim kemarin gitu, gak ada akhirnya yang kemudian Hovifah mendapat posisi tertinggi, gak ada gitu. Semua yang nonton itu akhirnya ternyata milih Risma. Jadi posisinya Risma dengan angka 43%, baru diikuti oleh Viva dengan angka 37%, dan kemudian ada Lulu gitu 8%. Ini kalau dalam survei-survei yang terbaru gitu, Viva kan memimpin jauh melambung di angka 60-an gitu. Meskipun di berbagai macam survei lain Hovifah turun sampai 50-an gitu. Dan sekarang ini turun lagi sampai ke 47 gitu, sampai ke 37. Di dalam proses memang ini hanya sekedar polling saja yang kemudian terjadi di berbagai macam media-media yang ada ketika live streaming dari proses debat perdana Pilgub Jatim. Tapi dari ini akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata Hovifah ini sudah tidak terlalu diminati oleh berbagai macam masyarakat. Pemilih-pemilih dia itu mungkin sudah bergeser arah tujuannya, pecah ke Risma dan Lulu. Jadi pendukung dia tinggal yang loyal-loyal aja gitu. Yang selama ini ya loyal gitu. Ya sudah, mungkin yang loyal akhirnya hanya angka 40-an. Maka Hovifah tidak akan bisa melanjutkan dalam proses kemenangan di Pilgub Jatim. Jadi di Kompas survei pollingnya beliau kalah, dan di dalam Berita Jatim juga kalah. Tapi yang di Berita Jatim ini malah tambah parah gitu. Kenapa bisa tambah parah? Karena posisi tertinggi Risma dan Gushan gitu kan, dengan angka 40%. Kemudian nomor 2 Lulu. Lulu yang selama ini tidak diprediksi dia akan naik gitu kan, ternyata berada di posisi kedua gitu ketika melihat debat kandidat kemarin. Memang ada berbagai macam kejutan-kejutan yang akhirnya bisa Lulu sampaikan, bisa Lulu paparkan, meskipun elektabilitas beliau jauh dari kedua calon yang ada. Angka Lulu nyampe 30% gitu. Wah, ini repot ini, Hovifah jauh ini turun ke bawah ini. Sampai menyentuh di angka 24%. Meskipun dari berbagai macam media ini, Berita Jatim hanya melakukan polling di X, aplikasi X, atau kita bisa mengenal aplikasi tersebut dengan Twitter di zaman dahulu sih, zaman dahulu katanya. Dan dari berbagai macam pemberitaan yang ada gitu, tidak ada yang akhirnya menunjukkan posisi Hovifah pasca debat perdana kemarin berada pada posisi teratas. Jadi kalau kemarin ketika ada 3 lembaga survei yang kemudian akhirnya memberikan data terbaru menjelang debat gitu kan, di mana Hovifah terjadi penurunan dan yang naik signifikan adalah Risma, kemudian Lulu ini berada pada posisi stagnan gitu kan, atau naik juga karena sebelumnya gak ada yang kemudian mengetahui, akhirnya naik sebagai 2% gitu kan, dan posisi Hovifah ini turun gitu. Kemudian akhirnya pasca itu muncul pernyataan baru dari berbagai macam survei, salah satunya adalah Arci yang akhirnya menunjukkan elektabilitas Hovifah tetap pada 60-an. Kita nggak tahu nih, habis ini apakah kemudian akan ada polling yang juga tersebar gitu untuk kemudian menilai bagaimana hasil debat kemarin, kepuasan dan sebagainya. Siapa yang kemudian lebih dipuaskan? Apakah kita lebih puas melihat penampilan Hovifah, Risma, atau Lulu?
Karena memang dari penampilan kemarin rasa-rasanya memang ya begitu. Hovifah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagai gubernur, seolah-olah dia tidak akan melanjutkan berbagai macam programnya karena dia selesai dengan program itu, tidak akan ada inovasi-inovasi baru. Kemudian Lulu mengkritisi berbagai macam persoalan dari berbagai macam program-program yang sudah dilaksanakan Hovifah dan solusinya dapat di Risma. Meskipun dalam berbagai macam hal, Hovifah dalam penyampaiannya ya tepat waktu gitu. Sedangkan Lulu ya menyerang berbagai macam hal yang akhirnya menjadi persoalan di Hovifah, dan Risma ya cukup terlambat gitu. Meskipun di akhir closingnya Risma memberikan berbagai macam penunjukan perform sebagai dirinya yang akhirnya lugas, santai, dan berbagai macam apa adanya. Tapi mungkin akhirnya pesan-pesan yang kemudian disampaikan Hovifah dalam proses kampanye atau pernyataan beliau, prinsip beliau ketika melaksanakan berbagai macam kampanye dengan tagline waspada kerja lahir batin, ini kayaknya punya makna tersirat gitu. Dari waspada gitu, kita bisa belajar bahwa ternyata Hovifah, ibunda Hovifah ini waspada terhadap berbagai macam kenaikan elektabilitas atau pemilih calon-calon lain. Waspada Hovifah ini gitu. Gimana caranya nanti ini? Kemudian terkait kerja, ya beliau sudah mengerjakan berbagai macam tanggung jawabnya selama 5 tahun. Jadi udah 5 tahun aja. Dan lahir batinnya adalah menerima berbagai macam hal yang akhirnya nanti menjadi hasil. Misalnya kekalahan dalam proses Pilgub 2024. Jadi menerima dengan lahir batin dan lapang dada bahwa kepemimpinan beliau cukup dalam proses 5 tahun. Sisanya biar diurus yang lain, diurus Risma atau Lulu. Karena ini yang mungkin akhirnya menjadi pesan dan makna dari berbagai macam slogan yang Hovifah sampaikan. Jangan-jangan dari slogan ini akhirnya menjadi doa dari kewaspadaan Hovifah terhadap calon-calon yang lain yang akhirnya nanti ternyata mengejar atau bahkan mengungguli Hovifah. Kemudian kerjanya sudah cukup selama 5 tahun dan lahir batin menerima kekalahan nanti. Tapi ini hanya kemungkinan, dan dari berbagai macam survei polling yang ada, dan posisinya Hovifah memang tidak terlalu baik, Hovifah memang tidak terlalu bagus, sehingga elektabilitas yang ada itu hanya karena orang-orang kenal. Tapi dalam survei ini, dalam polling ini, ya karena orang-orang melihat dan karena orang-orang akhirnya menonton siapa yang kemudian memang pantas dan layak untuk memimpin Jawa Timur. Jadi penonton-penonton ini bisa menjadi gambaran yang kemudian akhirnya malah menimbulkan berbagai macam kekhawatiran yang harusnya sudah disiapkan oleh Hovifah dan Emil. Jadi pasangan Hovifah dan Emil ini harus mulai waspada, lebih waspada lagi, bahkan harus lebih bekerja keras lagi untuk mempertahankan suara-suara yang sudah mereka miliki. Karena kalau tidak, ini bisa tergerus gitu. Penampilan-penampilan kemarin ketika debat perdana itu memang banyak mengundang berbagai macam ketertarikan gitu. Risma yang kemudian sudah pakai baju muslimat gitu. Kemudian Lulu yang kemudian berpenampilan menawan dari berbagai macam kata dan idenya serta menyerangnya gitu. Itu sudah cukup baik. Apalagi ketika kemudian ditanya, Madura ini bagian dari Jatim atau enggak? Wah, itu langsung panas dan emosi gitu. Karena selama ini beberapa terakhir memang ada satu macam kemarahan karena Madura tetap pada posisi tertinggi tingkat kemiskinannya. Hal ini yang kemudian akhirnya tidak terjadi pemerataan berbagai macam pembangunan baik ekonomi, pendidikan, dan sosial dari fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Baik Suramadu yang sudah terhubung dan berbagai macam hal lain yang kemudian ada di potensi Madura. Jadi seolah-olah Jawa Timur tapi ditinggalkan gitu. Meskipun kadang orang-orang Madura kadang agak songong, enggak saya Madura, agak bilang Jawa Timur. Enggak bercanda ya, bercanda. Jadi dari berbagai macam hal yang akhirnya menjadi hasil dari polling-polling ketika debat perdana, kita bisa melihat bahwa masyarakat Jawa Timur ternyata sudah cukup berterima kasih kepada Hovifah dan lebih baik Hovifah pensiun dalam posisi Gubernur Jawa Timur. Cari posisi lain. Entah reshuffle menteri di Prabowo misalnya. Jadi apapun yang kemudian akhirnya menjadi hasil, tetap waspada, kerja, dan lahir batin untuk masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.